Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta, ngaji katresnan yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas izin Allah kita semuanya diberi kesempatan untuk ngaji katresnan, ngaji untuk ilmu, ya, ilmu tentang rumah tangga khususnya. Seperti minggu yang lalu kita bicara tentang membangun rumah tangga dengan ilmu, ya, gitu ya. Membangun cinta dengan ilmu, maka menjadi mulia. Nah, sekarang ini juga termasuk juga ilmu yang berkaitan dengan apa sih esensinya selingkuh itu apa, kemudian kenapa itu terjadi, penyebabnya, lalu bagaimana solusinya menurut agama Islam. Bukan menurut Mas Isak ya, menurut agama Islam. Jadi selingkuh itu yang sering kita dengar, kita pahami bersama. Selingkuh itu kadang-kadang kan ditafsirkan secara beda itu. Iya. Ada tafsir itu jala lain, tafsir jala lain itu. Tapi ini ada tafsir jala lain. Selingkuh terus disingkat selingan keluarga utuh. Masya Allah, selingkuh. Nah, yang benar maksud selingkuh dalam cinta, ya, selingkuh antar suami istri ini, itu kan biasanya selingkuh kan berkaitan dengan orang lain, kita kepada orang lain, ya, sehingga nanti cakupannya, ruang lingkupnya selingkuh itu banyak. Selingkuh dengan teman, dengan pacar, selingkuh di kantor. Nah, maksudnya di kantor itu, maksudnya selingkuh di kantor itu orang yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan, nyeleweng dari tata aturan kantor, itu selingkuh namanya. Nah, di sini kalau antar suami istri, selingkuh itu bisa dimaknai nyeleweng, ya, mengkhianati cinta. Atau mengalihkan cinta, ya, secara sembunyi-sembunyi dengan yang lain. Mengalihkan itu bisa meninggalkan yang ada lalu untuk ditujukan kepada yang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pasangannya. Atau ya sebetulnya dengan pasangannya juga masih jalan, cuman kadang-kadang ingin bervariasi, menambah, nyeleweng, mendapatkan yang lain, secara sembunyi-sembunyi dan secara haram tentunya dari sisi agama itu. Karena ada penyelewengan, ada perselingkuhan, atau ada pengkhianatan, umpamanya bisa dikatakan begitu. Ya, pengkhianat kan ukurannya kan sesuai dengan janjinya. Katanya kan, sudahlah semuanya, aku itu hidup hanya satu-satunya engkau dalam diriku. Kenyataannya setelah berpasangan suami istri ternyata masih ada yang lain. Nah, itu kan berarti kan nyeleweng dari perjanjian itu. Itu perjanjian seperti itu. Nah, cuman yang perlu untuk kita tegaskan, apakah kalau orang menikah lagi itu termasuk selingkuh? Mungkin diawali dari itu. Tapi kalau sudah menikah, itu kan kita melihatnya dari sisi agama. Kalau seorang laki-laki menikah lagi itu dengan syarat-syarat tertentu, selama terpenuhi, maka itu kan akhirnya tidak selingkuh. Karena memang betul-betul halal dengan menikah. Jadi kalau setiap lalu menikah lagi itu selingkuh, ya Rasulullah dikatakan selingkuh nanti itu. Padahal kan nggak begitu. Jadi ukurannya itu selingkuh itu mengalihkan cinta dengan menghilangkan yang lama, atau mengalihkan cinta dengan tetap yang lama masih berjalan secara sembunyi-sembunyi atau secara tidak halal gitu ya. Itu selingkuh itu.
alih, nah gitu. Nah, katakanlah kita batasi di situ, masih dimaksud dengan selingkuh itu nyeleweng dari cintanya. Nah, lalu kita melihat dari sisi mengapa itu semuanya bisa terjadi. Kalau sudah mengapa itu terjadi kan berarti berkaitan dengan sebabnya apa selingkuh itu. Ya banyak hal yang menjadi penyebab itu. Sebabnya ya bisa faktor internal. Internal itu faktor pribadi masing-masing suami, pribadi masing-masing istri juga ya bisa. Karena kan yang namanya selingkuh itu kan tidak terjadi hanya pada diri suami, ya kadang-kadang istri juga bisa selingkuh. Iya kan ada itu, mendengar itu ya cerita sebetulnya dengan suaminya nggak ada masalah. Iya nggak ada masalah, tapi kok ternyata selingkuh dengan mantan temannya dulu macam-macam di luar itu. Nah, itu nanti kan ada aspek penyebab yang lain gitu. Nah, aspek internal masing-masing pribadi, karakter suami itu, karakter istri. Ya artinya dengan pasangannya sebetulnya nggak ada masalah. Berjalan. Cuman karakternya itu ingin nambah lagi. Bervariasi. Iya. Berfantasi. Bervariasi. Makanya fantasi aja kalau sekiranya tidak sampai menyebabkan perselingkuhan sih bisa saja bayangkan sesuatu terus itu. Tapi ini kan terus berdampak pada aplikasi tadi itu. Karena faktor ini, karena faktor akhlaknya, faktor jiwanya memang. Modelnya seperti itu wis angel iku ditotong niku. Sekarang kepribadiannya itu. Walaupun enggak ada masalah dengan pasangannya, tapi memang sudah ada kecenderungan seperti itu. Gennya itu ngene iku ya angel ditotong niku. Iya. Karena itulah hubungannya dengan hati, hubungannya dengan akhlak itu di situ. Ya artinya manusia itu ya secara naluri umum ada yang sama. Termasuk kalau laki-laki itu naluri secara umum itu ingin bertambah, ingin berpoligami, itu secara umum begitu. Tapi kan hubungannya dengan lalu pengendalian akhlak itu tadi itu. Oh, akhlak itu hubungannya dengan pengendalian ya? Nah, iya kan. Hubungannya dengan nanti hubungannya dengan bagaimana dari sisi agama kayak apa. Ya. Terus hubungannya nanti dari sisi bagaimana komunikasi dengan keluarga yang ada. Ya, menyakiti apa tidak menyakiti. Terus hubungannya nanti kalau sekiranya ia nuruti keinginan untuk berselingkuh atau bervariasi itu nanti dampaknya kayak apa ke depan? Dampak terhadap rumah tangga, dampak terhadap anak-anak, dampak akhirat itu yang utama lagi itu. Ini kan hubungannya dengan akhlak, hubungan dengan keimanan itu. Sehingga fadfar fi dzatiddin itu pilihlah dengan pertimbangan agama itu ya diantaranya ini kepribadian masing-masing akhlaknya tadi itu. Karena itu penyebab utama orang selingkuh atau tidak selingkuh itu memang dari sisi kepribadiannya, dari sisi akhlak. Internal orang itu sendiri memang karakter seperti itu. Ada yang enggak. Nah itu. Jadi ada penyebab itu adalah dirinya sendiri memang watak dasarnya memang modelnya seperti orang ini. Kaisa diiling nonis kadang-kadang. Karena apa? Pondasi agamanya enggak kuat, pondasi imannya enggak kuat, pondasi akhlaknya itu enggak kuat itu. Nah, nanti kita bicara tentang akhlak suami istri dalam rumah tangga. Catat tenang yang gue juga lali. Nah, yang kedua bisa juga faktor internal eksternal, dalam arti internal itu penyebabnya ya dari anggota keluarga itu. Eksternal dikatakan bukan suaminya, tapi ada penyebab istrinya. Istri selingkuh si samping memang karakter dirinya juga karena faktor suaminya. Bisa dikatakan apa itu internal dalam rumah tangga, tapi eksternal dari masing-masing individu itu. Kan pada saat tertentu kan suami ya suami, istri ya istri kan gitu toh. Dirinya sendirinya kan gitu toh. Tapi karena lingkup dalam rumah tangga ya internal rumah tangga, tapi eksternal artinya di luar suami, di luar istri. Ya memang faktornya itu penyebabnya pasangannya. Masya Allah.
Nah, maksudnya internal itu internal rumah tangga, Iya. pasangannya. Nggih. Di samping tadi faktor tadi itu, terus ini faktor sebetulnya watak dasarnya suami atau istri itu orangnya baik. Nggih, nggih. Ternyata muncul selingkuhnya itu karena dipicu oleh kelakuan pasangannya. Pasangannya nggih, nggih. Nggih, pelayanan. Gak kuat, Nggih. akhirnya terus Muncul orang ketiga katanya. gak kuat, terus akhirnya mungkin akhirnya pelampiasannya. Nggih, nggih. Nah, disitulah berlaku apa yang difirmankan oleh Allah di surat At-Tahrim ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah. Nggih. Menjaga dirinya tadi secara internal, ya dirinya itu noto bahwa kita itu semuanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu tidak bisa lepas dari pengawasan Allah, pengawasan malaikat, ada penilaian, sehingga betul-betul menjaga dirinya itu. Wa ahlikum naro, dan keluargamu. Itu berarti pasangan itu bisa menjadi benteng pasangannya, suami bisa menjadi benteng istrinya untuk tidak menyimpang, atau istri bisa menjadi benteng untuk suami supaya suami tidak menyimpang. Masing-masing punya kewajiban untuk menjaga itu. Masing-masing punya menjaga. Saling menjaga berarti. Ya, menjaga. Karena bagaimanapun janji-janji yang begitu manisnya ketika di awal pernikahan atau ketika di masa-masa perkenalan dan pacaran itu sering tidak aplikatif. Sering tidak sejalan dengan kenyataan ketika dijalani. Ya, belum menikah mungkin sudah janjinya cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik, setinggi gunung Himalaya, seluas samudra Pasifik, Hindia, orang Pasifik gitu. Ya gitu ya. Dalam nyalot masih bisa diukur dan diselami, tapi dalamnya hati kepadamu nggak akan bisa mengukur. Masya Allah. Ya, cintaku kepadamu kokoh bagaikan karang di tengah laut, walaupun dihempas oleh ombak tapi tak pernah bergeming ataupun berkurang sedikit pun. Tidak ada yang rompal. Tapi ketika sudah menjadi suami istri itu kan bisa bergeser dan bergeser. Iya. Karena ada virusnya. Nah, virusnya itu kadang-kadang ada di pasangannya. Kita kenal, kita sering mendengar bahwa tujuan dalam rumah tangga itu kan sakinah. Lah, untuk mencapai sakinah itu kan ada sesuatu yang diaplikasikan, yaitu cinta. Cinta ada cinta mawaddah, cinta ada cinta rahmah. Cinta mawaddah itu cinta yang berkaitan dengan seberapa pasangan itu memberi. Seberapa pasangan itu memberi. Iya. Mawaddah itu di situ ada komunikasi timbal balik. Jadi kuatnya cinta seorang suami itu sangat terkait dengan bagaimana pemberian istri pada suami. Terkait dengan pelayanan istri kepada suami. Terkait dengan akhlak istri kepada suami. Iya kan? Karena nanti akhirnya aplikasinya kan di situ. Karena itu Allah menyatakan wa ashiruhunna, perlakukanlah. Itu berarti apa? Kekuatan cinta nanti itu berkaitan dengan bagaimana perilaku antar suami istri itu. Masya Allah. Sehingga nggak cukup hanya dengan I love you. Tadi itu. Aplikasi mawaddah itu bukannya memberi untuk mendapat. Ya, memberi itu saya disemangatnya memberi untuk mendapat. Tidak apa-apa itu, karena memang pasangan itu akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan dari pelayanan pasangannya. Masya Allah. Sehingga nanti hakikat cinta itu terkait dengan fungsi. Kalau masih masa pacaran mungkin kekuatan cinta itu ada di penglihatan, di pandangan. Memandang dok kelihatan, wih cantiknya, wih seksinya, wih kalau jalan itu ya. Iya. Suaminya, oh tampannya, oh gantengnya, oh bodinya yang kekar itu nanti. Tapi intinya nanti kalau sudah dalam rumah tangga itu kan bukan yang dilihat itu, tapi kelakuannya ya apa, iya kan? Fungsinya kayak apa nanti itu, perlakuannya kepada pasangan itu. Nah,
Di situ ketika seorang istri umpamanya dalam rangka menjaga kekuatan cinta suaminya itu perilakunya tidak buruk, tidak pernah mencocoki perasaan suaminya, iya kan? Apalagi terus si istri itu bukan menciptakan kesejukan tapi sering menciptakan kegarangan dalam rumah tangga. Maksudnya terasa panas kalau sudah di rumah itu, diomeli, bentak istrinya, berani gini, terus tidak memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya apa itu, wis sering dibentak, gak dilayani, apa kebutuhannya suami juga nggak pernah diperhatikan oleh istri semuanya, dia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Terus kalau kepada suami sikapnya judes itu apa, ngomong yo gitu, berani, padahal naluri laki-laki itu kan harus dihormati. Tapi istri tidak ada penghormatan sama sekali. Kan akhirnya merasa panas itu si suami. Nah di situ nanti ini kalau karakter si suami itu, dasar akhlaknya itu tidak kuat, akhirnya nanti apa? Aduh, di rumah rasanya ini kok wis koyo ngono gak ndel ayu apa gak ayu nih gitu. Karena hubungannya dengan fungsi tadi itu. Apa diwaneni wis bentak-bentak kalau sing wedok gini-gini itu. Kan merasa nggak ada harganya. Yang muncul kan lalu dongkol. Nah, dongkol itu kan nggak begitu perhatian. Jadi nggak ada nafsu juga nanti itu. Betul. Itu. Di situ. Karena nafsu hubungannya dengan perasaan yang halus tadi itu. Nah ini gitu. Lah iki nek sing lanang atine gak kuat iman iku akhirnya mau ndelok pelampiasan di luar gitu loh ya. Nggih. Sampeyan niki lha bocah kok gak tau muli wong bojo sampean ya ayu. Iya ayu tapi gak iso dikeloni. Iya kan? Cara umpama angon wedhus iku berot ae ngene ya, ngerti berot ta. Masyaallah. Berani gini ini. Teko wis bentar. Napa sampean niku? Iya kan? Iya. Bukan kesejukan. Ya Allah. Akhirnya itu nanti kadang terus model terus itu tadi sering gak mulai, sering apa malah senang nyaman kalau konco-konco gitu. Jadi ada kasus seperti itu memang kita tidak boleh langsung menyalahkan suami, walaupun bisa faktor juga memang karakternya suami. Tapi karena bagaimana istri itu ketika di rumah dengan suaminya itu. Masya Allah. Sebagaimana kemungkinan juga begitu, istri itu sebetulnya orangnya baik gini-gini, tapi suaminya yang suka menyakiti, mendolimi, membentak, ngaplok, suka nggak blonjo, lo macam-macam kan gitu toh, macam-macam itu. Akhirnya ini kan kalau istri ini tidak punya kekuatan yang memadai menata hati itu, akhirnya kesabarannya hilang. Mungkin dia pikir kadang-kadang akhirnya apa? Dia merasa lebih senang kumpul dengan teman-temannya. Mungkin kalau sesama komunitas perempuan saja oke. Tapi kalau perempuan-perempuan yang tidak baik, ayo. Sehingga nanti penyebabnya istri itu selingkuh atau nyeleweng juga kira bisa karena faktor perilaku suaminya untuk dirinya. Masya Allah. Suaminya nggak begitu peduli lagi dengan istri. Sebagaimana istri juga nggak pernah peduli dengan suaminya, hanya mikir diri sendiri. Menjadi pemicu itu. Jadi faktor internal tapi eksternal, dalam arti internal dalam rumah tangga, eksternal itu ya karena individu suaminya atau individu istrinya, sehingga memacu pasangannya untuk itu. Sehingga kita perlu bicara tentang suami itu cermin istri, istri cermin suami. Cerminannya berarti ya. Apa yang dilakukan oleh suaminya itu bisa juga ini mungkin faktor istrinya. Apa yang dilakukan oleh istri juga punya faktor suaminya. Istri katakan kok suka mencuri, nggak jujur, ya bisa karena memang faktor karakternya, atau karena memang tidak pernah diberi oleh suaminya, padahal dia banyak butuh. Loh itu kan. Disitulah fungsi saling menjaga tadi itu, saling mencukupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, menutupi kebutuhannya, menutupi fungsinya dan seterusnya itu gitu loh. Memberikan kehangatan, memberikan keteduhan kalaupun dalam kedinginan. Terus kalaupun panas itu apa, memberikan keteduhan supaya nggak panas kena matahari. Kayak gitu kan. Tapi kan ada nggak berfungsi seperti itu. Cara payung itu bocor, tenda bocor lo kayak gitu itu, nggak bisa gitu, nggak bisa menahan
guyuran air hujan, Iya, atau kalau pakaian itu terus bedah-bedah dan semuanya itu, Iya. sehingga nggak berfungsi untuk menutupi aurat, menutupi apa yang dibutuhkan untuk ditutupi. Iya. Nah, Iya. faktor eksternal artinya penyebabnya itu bukan apa, bukan semata-mata dirinya, bukan semata-mata istrinya, suaminya, tapi ada faktor di luar, Iya. orang ketiga istilahnya itu. Iya. Iya. Katakan kalau umpamanya itu dengan istrinya seorang laki-laki itu tidak begitu nyaman karena perilaku istrinya. Iya. Sementara kalau di luar dia tidak bertemu dengan apa, dengan istilahnya orang ketiga yang menjadi Iya, ini pelampiasannya, ya mungkin dia tetap hanya mangkal tok, medodot mangkal tok. Iya. Kalau dia nggak ketemu Iya. selingkuhannya gitu, nggak ketemu dengan orang yang nah itulah makanya kadang-kadang ketika merasa dengan pasangannya di rumah itu hambar, tidak begitu senyaman seperti dulu ketika masih dikenal. Iya. Kan biasa kan gitu ya, kenapa dulu kok tertarik ini ya, saya merasa sejuk kalau bersamanya, aku kalau senang itu senangannya tertawa aja. Iya aku ngerti bojo, ngerti bojo kan masa kate tertawa dah. Kan ada itu pasangan sekarang yang lagi heboh itu gitu. Dia apa? Saya itu merasa nyaman kalau dia itu. Saya banyak ketawa kalau dengannya itu. Lah nanti dalam rumah tangga urusan ketawa tok. Karena ketawanya waktu itu hanya di dalam canda-canda tadi. Canda-canda tapi urusannya rumah tangga kan bukan hanya canda-canda, nanti urusan tanggung jawab, urusan apa, urusan komitmen, urusan apa itu kewajiban tadi itu semuanya. Itu di situ. Nah, ketika lalu bertemu dengan pasangannya di rumah merasa nggak nyaman, kemudian ketika di tempat kerja ketemu dengan lawan jenisnya, ngobrol, Masya Allah, nyambung, enak, merasa nyaman. aduh kok sejuk ini, merasa nyaman, komunikasi intens. Akhirnya yang katanya teman lalu menjadi teman yang mesra. Teman tapi mesra TTM. TTM ya, teman tapi mesra. Iya. Iya bisa kan gitu. Kenapa? Di sini ketemu Iya. seorang istri merasa tidak nyaman dengan suaminya. Terus ini ketemu dengan, nah kebetulan di situ juga yang laki-laki itu juga kelihatannya memprovokasi. Iya kan? Sering ketemu berdua, sering komunikasi. Nah, itu di situ pemicu. Karena itu Rasulullah sudah memberikan wanti-wanti itu apa, janganlah sampai bersepian antara laki perempuan yang bukan muhrimnya. Karena nanti yang ketiga menjadi ada itu syaitan. Nah, ini kan ada faktor ketiga tadi itu. Jadi ada faktor internal suami, faktor internal istri itu sendiri, karakter seperti itu. Ada faktor karena suaminya, ada faktor karena istrinya, lalu karena faktor dengan orang yang ketiga. Di samping memang naluri dalam diri itu kan ada kecenderungan, kalau hanya semata-mata bertemu kepada itu kan kecenderungan untuk menyimpang. Dari yang halal kemudian bervariasi yang haram, itu kan begitu. Innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu menghantarkan orang untuk bagaimana menyimpang. Sudah punya istri yang halal gini, tapi ya kadang-kadang cenderung ingin masih menyimpang, menambah, bervariasi. Sudah punya suami yang baik, tapi kadang-kadang ketika di luar ketemu dengan mantan temannya, mantan apanya, SMA atau apa itu, ngomong-ngomong ngobrol merasa nyaman akhirnya 3 faktor tadi itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi kalau sudah persoalan internal, yaitu kembalinya kepada masing-masing pasangan suami istri itu dalam kehidupan itu dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan lihat Allah, ingat Allah, ingat akhirat, itu loh internal. Terus hubungannya dengan pasangannya tadi itu ya sebisa mungkin masing-masing pasangan suami itu bisa memberikan apa yang diharapkan oleh pasangannya kan. Apa yang diharapkan oleh pasangannya itu diusahakan oleh pasangannya, oleh suaminya, oleh istrinya. Lalu ketika ada kekurangan itu maka ada ucapan permohonan maaf. Loh bisa begitu loh ya.
saya sudah berupaya. Atau paling tidak ada ikhtiar usaha dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan suami istri itu. Tapi lalu kan masing-masing bisa melihat, ya Allah, sebetulnya idealnya saya nggak seperti ini sangat kurang. Tapi aku sudah melihat upaya yang dilakukan oleh suami saya. Aku sudah melihat bagaimana istri saya berupaya begini-begini. Tapi memang karena faktor kendala, Pak. Itu dilihat akhirnya gitu loh. Itu. Lalu akhirnya tadi apa? Mengurangi pertemuan-pertemuan dengan menjadi pemicu tadi itu. Karena dicari-cari ya iki sih akhirnya kembali kepada kepada pribadi masing-masing pasangan suami istri. Jadi bisa dikatakan kalau faktor penyebab selingkuh itu ya bisa dikatakan 50% karena memang karakter masing-masing pasangan suami istri. Yang 25% itu karena faktor pasangannya, yang 20% karena faktor orang lain tadi itu yang menjadi pemicu. Maka semuanya terus kembalinya kepada agama. Sehingga ketika Yusuf itu ketika digoda Zulaikha sebagai seorang laki-laki ya normal ya tertarik. Selevel Nabi itu ya. Ya Nabi ya waktu itu belum jadi Nabi tapi sebagai seorang laki-laki yang yang tampan, laki-laki yang masih muda itu kan juga punya kekuatan nafsu yang luar biasa. Sehingga digambarkan di Al-Qur'an walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha itu sangat-sangat ingin berselingkuh dengan Yusuf dan sebetulnya Yusuf pun ada perasaan untuk bagaimana menikmati tawaran itu. Sebagai seorang laki-laki yang normal itu kan ditawari, diajak untuk berbuat mesum kan dalam suasana bersamaan kesendirian. Nah sebagai laki-laki normal itu kan melihat Zulaikha kan juga cantik gitu loh, istrinya Perdana Menteri itu cantik, dia sebagai laki itu tertarik. Lalu laula ra'ana burhana rabbi, sekiranya tidak melihat bagaimana burhan ketentuan-ketentuan hukum Allah Tuhan. Gitu loh. Akhirnya kembalinya kepada karakter masing-masing, dikuatkan oleh karakter pasangannya, dikuatkan oleh faktor eksternalnya tadi itu yang orang ketiga atau apa itu. Karena itu bergaullah dengan orang yang baik-baik itu diantaranya seperti itu untuk menjaga karena kita itu banyak inginnya baik tapi barang ketemu karo iku kok boleh ngene lho lali ya terlena ya. Oke. Itu mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Masya Allah. Baik.